Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya, Putu Putra. Kali ini saya akan membahas mengenai abstract data type, linked list, stack, dan juga queue. Yang pertama yaitu abstract data type atau ADT. Dari pengertiannya merupakan koleksi data dan operasi yang dapat digunakan untuk memanipulasi data tersebut. Dalam C++, ADT dapat dibuat dalam sebuah kelas. Kelas dalam C++ merupakan pengembangan dari struct dalam bahasa pemrograman C. Kelas memiliki data dan fungsi. Data dan fungsi yang dideklarasi secara private tidak dapat diakses secara langsung oleh klien. Sementara data dan fungsi yang dideklarasi secara publik akan bersifat publik dan dapat diakses oleh klien secara langsung. Contoh ADT sebagai berikut. Yang kedua yaitu linked list, merupakan suatu bentuk struktur data berisi sekumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list sering disebut sebagai senarai berantai. Linked list saling berhubungan dengan bantuan variabel pointer. Setiap item data disebut node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasa berupa struct yang terdiri dari beberapa field. Array versus linked list. Untuk array sendiri bersifat statis, sedangkan linked list bersifat dinamis. Fungsi tambah dan hapus data pada array itu terbatas, sedangkan pada linked list itu tidak. Untuk akses pada array itu random, sedangkan pada linked list itu sekuensial. Dan untuk sisip dan hapus pada array itu mahal, sedangkan pada linked list itu murah. Single sendiri berarti field pointernya hanya satu buah saja dan satu arah. Dibutuhkan satu buah variabel pointer sebagai head. Head akan selalu menunjuk pada node pertama. Pengaksesan harus dimulai dari pointer awal atau head. Jika diilustrasikan seperti arah jalan suatu arah, head menyimpan address node pertama menyimpan address node kedua, dan seterusnya. Tetapi bukan sebaliknya. Bentuk umum untuk node single sebagai berikut. Bentuk umum dan deklarasi. Untuk bentuk umum node single linked list seperti pada gambar, dan deklarasinya seperti berikut. Dan untuk ilustrasinya dimulai dari head, kemudian ke A1, lalu ke A2, lalu ke A3, lalu ke A4, kemudian ke A5 hingga ke 0. Operasi single linked list dimulai dari inisialisasi single linked list, lalu cek kosong atau tidaknya suatu single linked list. Selanjutnya insert elemen, lalu delete elemen, lalu search elemen, kemudian print elemen. Inisialisasi single linked list seperti pada contoh berikut. Catatan, dibaca head menunjuk ke 0. Lalu untuk mengecek kosong isi single linked list seperti berikut dengan catatan, jika head sama dengan 0, maka linked list sedang kosong. Lalu untuk algoritma insert depan seperti berikut. Kemudian insert belakang. Lalu untuk hapus elemen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hapus depan, yang berarti pada bagian head menunjuk elemen yang akan dihapus. Lalu hapus tengah, berarti elemen yang akan dihapus berada di antara dua buah elemen. Dan hapus belakang, yang berarti elemen yang dihapus berada di akhir node. Lalu untuk hapus depan, contoh sintaksnya seperti berikut. Kemudian hapus belakang, dan untuk menampilkan elemen. Kemudian linked list circular. Linked list yang tail menuju next sama dengan head. Struktur tetap sama dengan list linear. Operasi dasarnya
meliputi find list dan insert. Lalu fungsi logika linked list circular seperti berikut. Kemudian insert depan linked list circular seperti berikut. Lalu insert tengah. Kemudian insert belakang. Baik, yang selanjutnya itu stack. Dalam bahasa Indonesia yang berarti tumpukan dan berarti merupakan sebuah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah atau dihapus dari satu ujung atau gerbang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah satu elemen diletakkan di atas elemen yang lain. Stack mempunyai sifat LIFO atau last in first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar. Ada 4 istilah operasi dalam stack. Yang pertama yaitu push, yang berarti menambah data. Yang kedua itu pop, yang berarti mengurangi atau menghapus data. Yang ketiga itu is full, yang berarti mengecek penuh atau tidaknya suatu stack. Dan yang terakhir yaitu is empty, yang berarti mengecek kosong atau tidaknya stack. Contoh stack untuk proses push dan pop. Dimulai dari top, kemudian ke push A, lalu push B, hingga proses pop. Dan kemudian di delete. Yang keempat yaitu queue. Dalam bahasa Indonesia disebut antrian. Secara dalam kehidupan sehari-hari, contohnya antrian pada loket dengan sifat FIFO atau first in first out. Dalam struktur data, semua akses insert mengambil tempat pada suatu ujung akhir atau rear, sedangkan akses delete mengambil tempat pada ujung lainnya atau front. Front atau head menunjuk pada elemen pertama yang ada dalam queue, dan rear atau tail merupakan penunjuk pada elemen akhir yang ada dalam queue. Keadaan awal dari queue adalah L sama dengan R sama dengan 0, dengan catatan queue dalam keadaan kosong atau empty queue. Data yang masuk dalam queue akan masuk dari bagian belakang atau rear, dan data yang dihapus dari queue akan dihapus dari depan atau front. Lalu untuk contoh queue seperti berikut. Untuk kelemahan queue, walaupun masih ada tempat kosong dalam queue, tetapi bila R sama dengan F sama dengan max queue, maka tidak dapat dilakukan penambahan elemen ke dalam queue. Lalu circular queue. Pada circular queue, meskipun rear sama dengan max queue, tetap dapat menambahkan elemen lagi ke dalamnya selama masih ada tempat yang tersedia dalam queue. Hal ini menyebabkan nilai rear dapat lebih kecil dari front. Berikut contoh dari circular queue. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.